Jadi kok bisa jadi seperti ini gitu ya, karena pengen merubah nasib ya, makanya kenapa kita mesti ada goal setting tadi. Saya nggak bakal ke materinya, jadi buat teman-teman nanti banyak materi yang akan kita bahas nantinya. Mungkin nanti dari LND akan bikin materi yang lebih detail lagi gitu ya. Tapi saya akan coba memutar pengalaman saya dulu ya. Kalau saya itu sudah sekitar 18 tahun yang lalu sejak saya masuk ke Kota Bandung ya, merantau ke sini. Ternyata perjalanannya juga tidak mulus. Saya lulusan SMA Pak, jadi waktu itu saya dari Cirebon ke sini tidak punya modal sama sekali. Saya hanya tentang bangunan Pak. Jadi waktu saya lulus SMA udah langsung bekerja gitu ya, karena susahnya lulusan SMA datang ke Bandung terus kuliah drop out lagi. Saya ikut sama orang, ikut bekerja di kulit bangunan ya, cuma bertahan gak lama juga. Selesai jualan juga dikasih ibu kaos kaki ya Pak ya. Mungkin kalau saya rame-rame sekarang, dulu tuh saya sudah ngampar kaos kaki di sini kalau hari Sabtu Minggu. Terus kalau misalnya hari-hari penerimaan mahasiswa baru, saya selalu ikut jualan kaos kaki yang macam-macam ya. Kan suka ada namanya apa sih kalau saya penerimaan mahasiswa baru tuh ospek. Jadi ada yang jualan pita, ada yang kaos kaki macam-macam. Saya ikut juga di situ, lama ikut teman kayak gitu ya. Akhirnya capek bekerja seperti itu, serabutan gak jelas, bukalah ayam goreng. Jadi cikal bakalnya ayam goreng sekarang yang crispy itu mungkin saya yang pertama. Ya, sekarang jagonya di mana-mana ya. Orang dulu kenapa saya punya ide untuk bikin ayam goreng crispy karena di Maggi sudah cukup mahal, CFC juga cukup mahal. Jadi saya pengen kasar nih kalangan masyarakat bawah. 2 tahun bertahan sebagai tukang ayam goreng. Terus memutuskan pengen bekerja Pak, karena saya pikir kalau saya jadi tukang ayam goreng terus, saya antara 2 pilihan, apakah jadi bosnya tukang ayam goreng atau tetap jadi karyawannya tukang ayam goreng. Ya waktu itu saya lihat ada lowongan kerja Pak di pikiran rakyat dulu gitu ya, sebagai sales kartu kredit. Nah dari situ saya berawal. Ya, saya melamar di salah satu bank sebagai sales kartu kredit tahun 2001 ya, bulan April saya ikut masuk ke sana, berkarir sebagai sales kartu kredit. Ya, saya bisnis Citibank 12 tahun ya sebagai sales kartu. Jadi permanen baru tahun 2007 ya jadi permanen Citibank. Orang untuk masuk ke Citibank agak sulit dulu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman sekarang mau melamar ke Citibank, syaratnya sangat sulit. Ya bahasa Inggris saja harus luar biasa ya. Tapi saya bisa masuk ke Citibank tahun 2007. Mbak Iwa mungkin salah satu mentor saya juga waktu di Citibank-nya. Terus berkarir lagi di sebelum ke Citibank sih saya sempat kuliah karena untuk buat saya memperbaiki karir ternyata tidak cukup dengan ijazah SMA. Ya, sambil saya jadi sales, saya kuliah waktu itu tahun 2003 2006. Jadi pas banget. Ya, 2003 ke 2006. Dan ketika di sini sampai tahun 2012 sebagai business manager BDM itu pindah lagi ke Asa Mandiri dan terakhir membangun Pus Media masuk tahun 2013. Jadi Pus Media pertama kali set up tim salesnya saya sendiri gitu ya, dibantu dengan Direktur Pak Sutisno Budi Dharma. Kang Budi menyusul setelah Pak Sutisno ke Jakarta, dibantu juga sama teman-teman. Sampai sekarang alhamdulillah Pak, dari 2013 sampai 2018 pertumbuhan Pus Media terus meningkat. Ya baik dari salesnya maupun dari. Dan alhamdulillah juga Kang Doni sebagai mentor saya sejak dia masuk ke sini, saya dipercaya untuk pegang semua tim, terutama dari sales channelnya, dari mulai direct sales terus ke apartemen building sampai ke enterprise. Jadi kalau saya di bawah itu sekarang ada sekitar 8 manager, ada 4 unit leader, saya pikirkan ada sekitar 140 direct sales seperti itu. Ya, terima kasih Kang Doni sekarang sih percaya sama saya gitu ya. Nah terus kegagalan berikutnya waktu saya ke Bandung Pak, saya juga pernah menikah. Ya maklum mungkin yang belum menikah siapa? Belum nikah banyak ya, banyak yang menikah. Yang sudah menikah katakan Pak? Oke, semoga ya. Semoga teman-teman setelah menikah bisa membina keluarga yang cinta mawaddah warahmah ya. Jadi
saya pun sama Pak, perjalanan hidup saya juga sama, mungkin gak sama-sama saya lebih pergi sebenarnya. Kenapa saya bisa cerita? Karena memang saya juga susah dulu ya. Saya pernah menikah juga di usia sangat muda, sekitar usia 26 tahun Pak. Ya waktu kesini kan namanya orang kampung ya Pak. Orang kampung ketemu sama gadis Bandung, siapa yang enggak terpikat gitu ya. Datang dari kampung, ketemu sama orang Bandung, cuma pacaran 2 tahun, saya disuruh menikah. Saya menikah, akhirnya ya pernikahan saya gak lama. Ya, kenapa pernikahan saya gak lama? Karena saya gak diterima Pak. Jadi mungkin kalau teman-teman, kalau sekarang pacaran yang ada indah nggak? Indah ya? Indah nggak sih kalau pacaran? Indah. Indah. Setelah pacaran? Indah. Indah juga ya? Pindah. Katanya begini, kalau pacaran itu biasanya merem matanya, benar ya? Benar nggak? Benar ya? Setelah menikah baru kebuka lah matanya kayak gitu. Jadi seperti saya juga dulu ya, kegagalan itu pertama. Kenapa saya bisa bangkit seperti ini? Karena tadi yang pekerjaan saya kurang bagus dulu, terus di apa namanya dituntut untuk segera menikah, gitu ya. Ya agak lama-lama mertua juga suruh calon mertua waktu itu mendesak ya, jangan sampai kamu pacaran sama anak saya, tapi pacaran mulu dinikahin kagak, gitu kan ya. Menikahlah akhirnya situ, dan setelah menikah apa yang terjadi? Ternyata baru kebuka matanya. Ternyata bukan hanya cinta yang bisa membawa kebahagiaan. Apalagi yang terpenting? Materi, ya betul deh. Ya, dari situ saya diceraiin Pak. Ya, diceraiin, dilepehin. Jadi kalau bilang setelah pacaran 2 tahun cuma merem doang, menikah habis itu kelihatan ekonominya nggak benar, ya udah diceraiin gitu aja kan? Siapa yang enggak? Sakit ya? Putus cinta aja sakit nggak Mas? Sakit ya, apalagi diceraiin ya? Bukan saya nyerahin, tapi yang ceraiin istri gitu. Yang lagi cinta ceraiin. Sama saya juga. Sama apa ya? Iya. Nasib kita sama Pak. Iya. Tapi mudah-mudahan kedepannya akan dapat jodoh lebih banyak Pak. Nah, dari situlah awal karir saya menikah. Kenapa awal karir saya menikah? Begitu saya diceraiin sama istri, pengen dong saya mau pembuktian diri, benar nggak? Benar ya? Dia bilang ke saya, katanya hidup sama kamu tidak ada harapan. Dulu aja waktu pacaran kita indah, setelah menikah mah nggak ada apa-apanya katanya gitu. Siapa yang nggak sakit hati gitu ya? Kalau saya dulu ada pasti. Ada. Nah kalau misalnya saya dulu orangnya tipe apa ya? Tipe orang yang gampang menyerah, mungkin saya lari ke mana gitu ya. Terus saya frustasi atau kemana, tapi saya pengen buktiin waktu itu. Gimana caranya suatu saat, walaupun bukan 1 bulan 2 bulan, tapi 5 tahun 10 tahun saya bisa buktiin ke dia. Alhamdulillah walaupun perjuangannya ya dari salah satu kredit. Siapa pernah jadi salah satu kredit sini? Ada nggak? Nggak ada ya. Tapi dulu waktu kartu kredit jadi salah satu kredit. Bayangin aja ya, nggak ada gaji sama sekali. Bu Ima mana Bu Ima? Tahu Bu Ima? Oh itu Bu Ima tuh. Mengalami ya Bu ya, nggak ada basic sama sekali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu waktu itu jadi sales, tidak dijanjikan basicnya sekian, akan dapat sekian. Kalau Bapak cuma dapat 1 customer, maka kan dapat insentif juga 100.000. Ya udah selesai, itu aja, nggak ada apa-apanya. Iya, selama sebulan gitu kan ya. Kalau kartu kredit juga langsung dapat nasabah langsung itu betul ya, bisa aja kan. Cuma dari 10 cuma 1 yang dapat kayak gitu. Itu saya lakuin sampai sekitar 5 tahun. Naiklah dari situ karena saya pengen ngebuktiin sama mantan gitu ya. Ngebuktinya positif bukan yang negatif, benar gak Kak? Gimana caranya? Begitu melihat saya langsung pengen balikin mata gitu. Alhamdulillah bisa akhirnya kan. Setelah sekian tahun, 5 tahun kalau nggak salah gitu ya, saya datang lagi, bukan datang lagi, ya bisa membuktiin, membalikin telapak tangan. Dulu saya seperti ini, jadi seperti ini. Dulu orang yang nggak nyangka gitu ya, lulusan SMA aja bisa jadi city bakers, ya sekarang sudah dibuktiin saya salah satunya gitu. Sejarahnya seperti itu. Sulit memang kalau kita bukti dengan lulusan SMA aja bisa city bakers susah. Nah, masih ada waktu nggak Kak Hadi ya? Masih ya? Oke.
Jadi Pak, kami akan buka materi nanti ya, karena sama dengan Kang Jimmy juga langsung ke materi. Saya juga akan sama nanti masuk ke materinya pada saat teman-teman dari LND akan nyiapin materinya ya. Siap. Materi itu akan kita coba sekian kencang lagi kita buka ya. Belum. Ya, 1, 2, 3. Kalau di sini ada yang bekerja sebagai sales ada nggak? Coba pengen tahu ada nggak ya? Sales di sales. Asuransi. Kalau ini udah di BM, bukan sales lagi. Nggak ada ya? Ada Pak ya? Bapak di mana Pak? Di sales juga ya sama ya? Ya kita sama ya Pak ya. Selebihnya mungkin di back office di komunitas tahu lah ya. Di komunitas lebih banyak perlu ide yang kreatif ya Mas ya. Kalau di sales memang lebih banyak apa ya, tenaga ya. Istilah dulu saya pernah ngomong dibilangin sama bos saya, kerja sama otot lebih berat daripada sama otak katanya gitu. Tapi memang benar sih ya, saya dulu kerja sama otot bukan sama otak karena lama banget untuk bisa sukses ya. Udah bisa kan? Nih 1, 2. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak nih dari gambar ini? Ada hadiahnya juga. Ada yang bisa menjelaskan? Angkat tangan silakan. Dari gambar ini, ayo, kucing garot sama singa galak. Ayo, angkat tangan. Ada tahu? Kucing garot. Iya, ada tahu? Menjelaskan dari gambar ini, ada tahu? Silakan Pak. Satu kata untuk menggambarkan gambar tersebut, rasa percaya diri yang tinggi. Rasa percaya diri yang tinggi. Oke, ada yang lebih tepat lagi, Pak Ferry? Pak Ferry memborong hadiah ya. Bahwa power kita ataupun kekuatan kita ataupun kemampuan skill yang kita miliki di dalam inside itu sebetulnya melebihi apa yang ada terlihat atau apapun yang kita kerjakan selama ini. Jadi apapun yang kita miliki itu biasanya memiliki power yang lebih jauh dari apapun yang kita rasa kita punya. Oke. Intinya kata Pak Ferry bahwa kemampuan kita melebihi dari kenyataan yang ada. Betul kan ya? Betul nggak kira-kira? Ada yang sadar nggak dengan diri kita? Kadang nggak ada yang sadar bahwa kita punya kemampuan lebih dibanding dengan kita yang sebenarnya. Benar nggak? Saya merasain Pak. Dulu waktu saya balik lagi, waktu saya terjun ke dunia sales, saya nggak punya background sama sekali sebagai orang sales. Saya pikir saya tukang ayam goreng. Saya pikir waktu itu saya nggak mampu untuk jadi sales. Tapi begitu saya terjun masuk ke dunia sales, alhamdulillah bisa. Ternyata itu yang saya nggak bayangkan. Saya punya kemampuan sebagai orang sales. Tepuk tangan buat Pak Ferry. Hadiahnya mau apa Pak? Oh, karena hadiahnya sudah dapat itu. Pak, hadiahnya paket combo elit Pak. Combo elit ya. Luar biasa pakai. Terima kasih Pak. Ya. Ini teman-teman sadar ya bahwa kita punya kemampuan lebih daripada kita yang sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita lupa dan kita sadar dengan kemampuan kita. Ya, makanya kita
kita harus percaya diri ya seperti ini, bahwa wujudnya kucing, tapi ternyata kemampuan kita sebesar kemampuan singa tadi, betul ya? Nah, ada lagi pertanyaan saya yang berikutnya. Oke, ini simpan dulu kalau mau jawaban ya. Saya pengen challenge yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lani, saya dari BCC. Goals adalah tujuan akhir atau cita-cita kita mau jadi apa sih sebetulnya? Itu adalah Luar biasa, 100. Langsung kalau tadi kayaknya ngadut ya, cuma ini. Karena jawabannya soalnya gampang banget ya. Teman-teman udah tahu goals ya. Dulu waktu saya juga masuk sebagai sales nggak tahu goals itu apa. Setelah kesini baru tahu bahwa kita harus punya goals ya, harus punya tujuan hidup. Tujuan hidup pertama itu kita mau ngapain, berikutnya mau apa lagi dan seterusnya. Kira-kira nih, saya nanya nih Kak, tujuan hidup akak sekarang apa? Membahagiakan keluarga. Sudah punya istri? Sudah anak? Mau punya anak ya? Oke. Alhamdulillah berarti sudah menikah, sudah punya anak. Mau punya anak. Itu tujuannya berarti sudah tercapai. Pertama sudah menikah, yang kedua mau punya anak. Berikutnya adalah membahagiakan anak dan istri. Goals berikutnya ya. Saya kasih pulpen juga. Lumayan. Ya. Sama ya. Goals yang pertama katanya menikah. Dulu juga sama saya menikah, tapi goals yang itu ternyata terkapar ya, tidak selesai juga. Nah, ini biasanya goals yang wis. Wih, kok langsung ke sini sih? Back. Back dulu ya. Oke. Yang akak udah punya rumah? Belum punya rumah. Masih kontrak ya? Masih sama orang. Mertua enggak? Sama orang tua. Gak apa-apa Kak. Saya juga menikah nggak punya rumah. Dulu ya, masih kontrak. Mudah-mudahan segera dapat rumah ya. Oke. Jadi kalau sekarang nih jomblo sekarang, anak-anak milenial sekarang, kenapa nggak mau nikah duluan? Biasanya apa dulu? Pas jomblo? Masih. Karena belum berani untuk menikah. Katanya sih belum berani menikah. Goals yang pertama adalah pengen punya rumah dulu. Bukan. Apa? Pengen keliling-keliling dulu. Alhamdulillah. Semoga tercapai ya. Milenial. Yang kedua katanya dari beberapa anak-anak yang salahnya zaman sekarang ya, saya tanya ke teman-teman yang usianya antara 25 sampai dengan 30 tahun. Sekarang, kalau dulu beda lagi. Waktu zamannya saya begitu tanya, mau punya rumah dulu atau kawin dulu katanya gitu. Tapi kalau sekarang beda lagi. Mas mau kawin dulu atau apa dulu? Yang pertama adalah rumah dulu katanya gitu. Menikah punya istri belakangan. Pertanyaan yang kedua, setelah punya rumah punya apa? Pengen punya mobil Kak. Kenapa punya mobil? Nah, setelah istrinya dibahagiakan sampai punya rumah, pengen dong jalan-jalan kemana ada mobil, benar ya? Katanya begitu. Biarlah nanti istrinya belakangan dulu. Kalau punya rumah, punya mobil, gampang dong saya perempuan cari istri, benar gak? Gampang kan kira-kira? Belum tentu ya. Setidaknya lebih enak dong menikah Pak. Setelah menikah punya anak. Setelah punya anak, pengen punya keluarga yang bahagia tadi katanya. Kenapa urutnya yang kedua? Nah, ada satu pertanyaan nih teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa terjawab. Kak Ica pengen hadiahnya lebih menarik. Kira-kira nih, ya setelah ini semua tercapai, ada satu mimpi besar dari teman-teman yang belum pernah saya tanya ke mereka, keluar dari mulutnya mereka, dari beberapa orang saya tanya. Kira-kira apa tuh mimpi besar atau goals yang paling besar di hidupnya teman-teman? Kira-kira apa? Deposito. Deposito lewat gak ada. Deposito belum tentu dengan kebahagiaan, benar kan? Apa lagi kira-kira? Berguna buat banyak orang. Setelah punya orang yang bahagia, banyak yang berguna, belum tentu juga kita masih bahagia. Naik haji orang tuanya. Naik haji orang tuanya kayak gitu. Belum juga. Punya perusahaan sendiri katanya gitu.
belum tentu bahagia, Pak. Belum tentu itu jadi tujuan kita. Yang saya pengen ada satu jawaban dari teman-teman yang membuat ini benar-benar buat teman-teman bahagia. Bahagia banget. Karena saya ngerasain sendiri kebahagiaan luar biasa. Saya banyak menyusahkan, ujung-ujungnya sekarang banyak memberikan kebahagiaan. Karena kebahagiaan hanya satu orang yang saya bahagiakan. Ibu. Ini ya, rumah gampang nyarinya, dapat. Bahagia nggak bahagia, karena apa? Belum punya istri. Punya rumah, tapi belum punya istri, belum bahagia. Setelah punya rumah, punya mobil, belum tentu bahagia. Masuk surga, bahagianya belakangan. Ya. Setelah punya istri, punya suami, ternyata belum juga bahagia. Ya. Ibu. Kenapa saya pilih sama ini? Cantik. Kalau pilih yang kiri pasti gak bahagia. Nah, beda lagi kan. Sekarang yang kirinya pakai jilbab katanya gitu. Kalau sekarang enggak gitu ya. Anak setelah punya anak katanya bahagia, ternyata belum juga memberikan kebahagiaan. Kira-kira apa? Ibu. Ayo, adik-adik, mana Eja? Saya pengen. Ibu. Bisa bersyukur. Ibu. Ya Allah, ini luar biasa. Ternyata kebahagiaan yang paling utama di mana saja kita bisa memberikan sesuatu buat orang tua. Buat orang itu tuh menangis, benar nggak? Kita nggak pernah ngomongin kebahagiaan sebahagia seperti ini. Teman-teman pernah nggak melihat orang tua kita menangis? Sering kita melihat orang tua menangis kenapa? Kesal sama kita, benar nggak? Marah sama kita, benar nggak? Tapi nggak pernah kita melihat orang tua menangis karena bahagia melihat kita. Itu saya cita-cita saya sampai sekarang tuh, sampai kemarin alhamdulillah tercapai. Orang tua tidak mau anaknya macam-macam. Orang tua tidak mau melihat anaknya kaya raya enggak. Tapi begitu apa yang kita punya bisa memberikan kebahagiaan buat orang tua, orang tua cukup. Contoh yang paling sederhana setelah lakuin. Waktu jadi sales kartu kredit saya nggak pernah kasih spesial sama orang tua. Tapi dia nangis. Kenapa nangis? Karena anaknya sudah kerja, waktu jadi sales. Cuma jadi kerja di sales aja, orang tua nangis. Bahagia, anaknya sudah kerja. Padahal kerjanya luar biasa, bagi-bagi tulang ya, panas-panasan, panas sampai kedinginan, kepanasan. Tapi dengan anaknya di Bandung sudah kerja, menangis. Belum masih duit, baru datang anaknya aja gitu. Setelah 2 bulan kemudian, saya ngasih uang ke orang tua, nggak gede, cuma 50.000. Nangis semakin kencang. Kenapa? Alhamdulillah, anak saya sekarang sudah kerja dan sudah mendapatkan uang gajinya. Berarti ada lebih nih anaknya kerja ini. Bulan ketiga naik lagi, bukan 50.000, naik lagi 100.000. Tapi buat orang tua sebenarnya 100.000 gak ada apa-apanya. Dan dia nggak pernah minta ke kita, biarlah tolong dong transfer ke mama, transfer ke ibu. 50.000 aja, nggak pernah ngomong gitu. Dan karena anaknya sudah kerja, begitu kita kasih 50.000 sama orang tua, nangisnya luar biasa. Apalagi sekarang melihat saya, mohon maaf ya Pak, mohon maaf sekali, itu hanya sombong gitu ya. Setelah mereka orang tua saya senang, bahagia, menangis sampai meneteskan mata tiap malam, gitu ya, karena kebahagiaan, dan selalu berdoakan sama anaknya kayak gitu, rezekinya semakin mengalir. Kamu ini tahu, Rudianto tuh sekarang propertinya ada berapa? Alhamdulillah sekarang ada 5 properti yang punya. Jadi saya tiap tahun itu punya goals Pak. Setiap tahun saya punya goals. Begitu saya masuk ke media, saya pengen tiap tahun beli rumah. Dan alhamdulillah tiap tahun saya beli rumah. Beli rumahnya, beli 1 dapat 2. Percaya nggak? Nggak percaya? Beli 1 rumah dapat 2 rumah. Ada yang percaya nggak? Enggak ada yang percaya, tapi saya bisa. Tiap tahun saya punya goals, saya pengen punya rumah. Sampai sekarang punya 5 rumah. Mobilnya berapa Pak Rudi? Yang ditanya, Pak Rudi tahu, mobil saya banyak di jalan. Grab online ada 5 mobil. Masa dari mana dari situ? Beli 1 mobil
dapat 2 mobil. Oh bisa, bisa. Nanti belajar sama saya. Oh ya. Saya pengen teman-teman belajar kasih caranya gimana caranya beli 1 rumah dapat 2 rumah. Hanya mustahil ya. Benar nggak kira-kira Kak Eva? Nggak benar ya, bohong loh dia. Tapi saya bisa buktiin. Punya satu mobil, jadi 3 mobil. Ini aneh lagi loh dia ngomong kayak gini. Jangan-jangan hoax nih, benar nggak? Pengen tahu buktinya? Nanti kita bikin sesi berikutnya. Ya. Jadi teman-teman jangan sampai takut gitu ya. Kalau mau, saya orang karyawan gitu ya. Kalau teman-teman hanya bekerja ya tanpa memikirkan yang lainnya, tanpa membuat sesuatu yang beda, ya penghasilan kita dari bekerja aja. Alhamdulillah kayak Andoni, Rubiakas di bolos nggak pernah. Walaupun punya bisnis di sini nggak pernah saya bolos, nggak pernah saya sedang pekerjaan. Perusahaan tiap tahun kita naikkan revenue-nya, seharusnya selalu naik. Itu yang saya bisa manage waktunya juga. Ya. Jadi nggak pernah saya mengganggu pekerjaan saya di kantor, tapi satu sisi saya juga bisa tuh. Jadi kemarin saya ngomong ke teman-teman gitu ya, ke teman-teman waktu di sales, kalian tuh kalau kerja di sales di First Media datang ke sini, itu jangan sampai teman-teman tidak meninggalkan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Contohnya, saya pernah interview beberapa orang, Mas kenapa kamu masuk ke First Media? Pak, saya banyak utang. Saya masuk ke First Media karena gaji Pak 3.100.000. Saya pengen membayar utang dulu. Jadi dia masuk ke First Media buat bayar utang. Salah. Kalau anak-anak sudah masuk ke First Media, saya arahkan kemarin alhamdulillah mungkin sekitar 10 orang. Pokoknya gini ya, karena goals yang pertama, kamu masuk ke First Media punya apa? Pengen punya rumah. Kita bisa ini yang akan dia. Beberapa anak-anak kita di First Media terwujud mimpinya. Yang pertama adalah di rumah, walaupun rumahnya RSS, ya. Cicilannya cuma 600.000, DP-nya cuma 3,5 juta. Kok bisa di Bandung bisa? Kenapa nggak bisa? Terus ada lagi yang mau masuk ke First Media. Kenapa kalau masuk ke media, Pak? Ya sama sejarahnya mungkin kalau Pak cerita waktu di sosialisasi, saya masuk ke First Media kan pengen seperti baru di apa? Cerai sama istri, Pak. Kenapa cerai sama istri? Karena nggak punya pekerjaan. Saya nggak bisa mengenal kaki lahir. Ya, berarti mungkin, tapi lahirnya enggak. Tapi kamu janji ya, begitu masuk ke sini, kamu jangan macam-macam. Kamu harus bisa ngebuktiin sama orang yang kamu cintai, bahagia orang yang kamu cintai kayak gitu. Ya sampai sekarang bertahan lah, walaupun belum dapat jodoh. Iya, karena mungkin dia belum berani trauma barangkali kayak gitu ya. Terakhir teman-teman, waktu almarhum ibu saya meninggal, ya, terakhir saya ketemu dia, waktu dia sakit ketemu saya, dia hanya bilang ke saya waktu itu, nggak nyangka kamu punya anak, SMA kamu susah, ibu nggak pernah menyekolahkan kamu sampai berbuat mimpi, tapi kamu bisa memberikan ke orang tua sebagai anak yang sukses di Bandung. Ibu aja nggak begitu. Ibu saya sampai berpikir seperti itu gitu ya. Bahkan kalau dia sampai ke rumah saya di kebetulan di Permata itu gitu ya, pas dia mau masuk ke rumah, karena alhamdulillah rumah saya juga lantai 4 kayak gitu ya. Sampai dia naik ke 4 cuma pengen tahu lantai 4 ada apa. Sampai jalannya dia apa merangkak kayak gitu. Kenapa merangkak? Dia pengen tahu. Kok orang ini masih bisa ya? Dulu yang kerjanya cuma gitu, banyak usahakan orang tua, bahkan tidak pernah membilang kebahagiaan orang tua. Bahkan kalau dibilang anak ini bakal gagal hidupnya, karena orang tuanya nggak pernah punya pelajaran sama sekali, ngasih modal buat kuliah aja enggak. Silakan aja kamu, kalau kamu kerja nggak usah minta ke orang tua. Kalau mau belajar silakan, kalau mau kuliah udah silakan ya. Dan salahnya saya kenapa saya tidak berdoa sama orang tua? Kenapa? Segera kawin muda itu aja sebenarnya yang salah. Tapi karena jodoh ya tidak lagi. Oke. Jadi berikutnya nanti teman-teman ya, bahwa intinya dari yang saya sering sekarang. Pertama teman-teman jangan sampai takut. Takutnya kenapa? Dengan pendidikan SMA teman-teman jangan sampai takut jadi bisa sukses. Benar ya? Benar ya? Yang kedua dengan semua disiplin ilmu yang teman-teman punya, jangan bisa
sebagai itu pekerjaan yang tidak akan mendukung atau pendidikan yang tidak akan mendukung pekerjaan itu berikutnya. Sebagai contoh, kalau teman-teman sekarang ngomongin misalnya, tadi saya ngomong sama Arti ya, diskusi sama Arti kayak gitu. Arti kenapa harus ke SMK kayak gitu? Padahal kalau kita lihat Pandos gimana nggak mampunya, Arti ini masih ke SMA, setelah SMA kuliah. Ya, ternyata kalau saya ngomong sama Kang Umi, beda lagi ceritanya kayak gitu. Dia kan anak ini bekerja, menguasai permasalahan, punya keahlian, masalah pun atau tidaknya, kedepannya mungkin bisa diselesaikan. Gitu. Kalau sekarang anak-anak sekarang udah beda lagi ya, masuk SMK aja udah. Saya kaget loh melihat anak Kang Doni itu masuk SMK. Kan kenapa masuk SMK? Emang belum masuk SMK? Enggak, Kang Doni BM. Langsung saya. Iya. Kalau ini BM punya uang, kenapa ke SMK? Kalau ini bisa kok ke S2, bahkan mungkin bisa menyalurkan si Adi itu ke luar negeri kayak gitu ya. Tapi beda lagi ceritanya kayak gitu. Terus yang ketiga, ternyata yang kesimpulannya bahwa teman-teman jangan sampai punya perasaan seperti tadi ya. Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Orang lain bisa sukses, kenapa kita bisa sukses? Ternyata Pak Ferdi benar ya, menerjemahkan bahasa itu, kemampuan kita itu lebih dari kenyataan yang kita punya. Kita punya kemampuan berbeda dengan apa yang kita punya, cuma kita tidak pernah menyadari. Dan itu saya rasain sendiri. Kalau dibilang dengan kemampuan dan kenyataan yang ada seperti ini, saya bisa menempati posisi yang sekarang aja agak sulit rasanya gitu ya. Tapi ternyata itu bisa. Ya, dari sini saya cukup mungkin ya, semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman.